Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Muhammad Ilham Naufal MBA selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan kelas G335. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Devi Aprilia dengan NPM 186, Rosa Aida Afifah dengan NPM 219, Aditya Nufrizal dengan NPM 226, Arya Afif dengan NPM 240, Brian Rogati dengan NPM 246, dan saya sendiri Muhammad Rizky dengan NPM 413. Izinkan kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi kami mengenai analisis startup buku warung. Perkenalkan, nama saya Rosa Aida Afifa, NPM 241010219. Table of Contents. Yang pertama ada deskripsi buku warung, yang kedua ada analisis SWOT, yang ketiga ada analisis BMC dan value proposition, yang keempat ada potensi dan kesimpulan. Berikutnya adalah deskripsi buku warung. Buku warung adalah aplikasi pembekuan UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah yang dibuat untuk memudahkan pemilik usaha dalam mencatat pembekuan usahanya. Jika dulu dicatat dalam buku secara manual, kini seiring majunya perkembangan teknologi, pembukuan usaha bisa melalui aplikasi handphone. Aplikasi pembukuan yang bisa digunakan oleh pemilik usaha warung, toko, dan kelentong, dan sejenis untuk mencatat transaksi keuangan setiap hari, mulai dari pemasukan dan pengeluaran, hutang piutang pelanggan. Buku warung adalah solusi pembukuan digital yang lebih aman, hemat, dan mudah untuk diurus pencatatan keuangan berbagai macam usaha. Aplikasi buku warung yang tersedia dapat digunakan oleh pengguna Android maupun iOS. Nama saya Aditya Nufrizal, NPM 20041010226. Saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Analisis SWOT adalah suatu metode perencanaan strategis untuk mengevaluasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam usaha mencapai tujuan, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, baik itu tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Nama saya Aditya Nufrizal, NPM 20041010226. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT aplikasi buku warung. Yang pertama ada kekuatan atau strengths yang meliputi praktis, di mana aplikasi ini dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua dapat digunakan beragam jenis usaha. Yang ketiga menyimpan banyak pembukuan dengan aman. Yang keempat gratis, di mana aplikasi ini dapat diunduh di Play Store secara gratis. Yang kelima multiguna. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Yang pertama keamanan data pribadi yang terkadang masih sering bocor. Dan yang kedua rawan error karena sistem tergolong masih baru. Dan yang ketiga rumit untuk pengguna lanjut usia. Selanjutnya ada peluang atau opportunities. Yang pertama ada semakin majunya perkembangan zaman dan teknologi membuat kegiatan banyak yang beralih ke sektor digital. Yang kedua, banyak masyarakat milenial yang memulai usaha. Dengan banyaknya masyarakat milenial yang memulai usaha, aplikasi buku warung ini dapat memberikan manfaat di era digital. Yang ketiga, pentingnya mencatat aktivitas keuangan, baik untuk usaha maupun untuk individu. Catatan pengeluaran sangat penting guna mengetahui apakah keuangan sedang sehat atau tidak. Yang keempat, karena berbasis aplikasi, pencatatan keuangan jadi lebih mudah. Selanjutnya ada ancaman atau threat. Yang pertama, penipuan yang mengatasnamakan buku warung. Yang kedua, adanya aplikasi lain yang menyerupai buku warung. Dan yang ketiga, pandemi yang menyebabkan beberapa UMKM harus gulung tikar, yang mana membuat berkurangnya pengguna buku warung. Selanjutnya, analisis value dan value proposition yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bisnis model kanvas aplikasi buku warung. Yang pertama, langkah pertama adalah key partner. Dalam menjalankan bisnis, pasti tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak lain. Apa saja yang kita jalan bekerja sama dan apa peran mereka dalam bisnis pada bagian key partner. Yang pertama ada Abinati Badisti selaku CEO buku warung. Yang kedua adalah ahli IT atau ahli komputer. Yang ketiga adalah mitra pemilik usaha warung. Yang kedua, key aktif. Bagaimana bisnismu melakukan aktivitas operasional mulai dari penjualan, manajemen, pengolahan produk atau layanan hingga aktivitas praproduksi. Yang pertama adalah mudahnya pembukuan.
yang kedua pelayanan yang cepat, fleksibilitasnya aplikasi, dan memudahkan pengusaha warung untuk memperjualbelikan dagangannya. Yang ketiga adalah key resource. Key resource adalah seluruh sumber daya yang dimiliki bisnismu sendiri, bukan milik mitra bisnis. Sumber daya ini seperti aset berupa fisik dan hak kekayaan intelektual yang telah dipatenkan pada produk bisnismu. Yang pertama adalah produsen produk FMCG lokal dan nasional. Yang kedua, pedagang grosir. Yang ketiga adalah pasar tradisional atau modern. Selanjutnya, value proposition. Value proposition adalah bagian yang bisa berarti keunggulan, keunikan, atau kelebihan yang ada pada bisnismu. Value ini penting bagi sebuah bisnis. Sama seperti identitas, value akan membuat bisnismu diingat oleh konsumen. Yang pertama, membantu pelaku usaha dalam pembukuan yang mudah. Yang kedua, membantu pelaku usaha menemukan konsumennya dengan mudah. Yang ketiga, fleksibilitas pembeli jika malas keluar rumah. Yang terakhir, produk yang segar langsung dari produsen. Selanjutnya, customer relationship. Customer relationship adalah mengidentifikasi kegiatan yang bisa menarik minat konsumen terhadap bisnismu. Dalam hal ini, buku warung gratis biaya iklan tanpa adanya biaya, dan banyak promo dan diskon, adanya program pelatihan usaha. Yang keenam, channel. Bagaimana produk atau layanan bisnismu bisa sampai ke tangan konsumen? Hal yang akan dibahas di bagian ini meliputi pemasaran, penjualan hingga distribusi, dan bagaimana proses setelah produksi berjalan dalam buku warung. Yang pertama, aplikasi buku warung, mitra dari buku warung, dan sosial media seperti TikTok, Instagram, atau YouTube. Customer segment. Menentukan konsumen, suatu bisnis perlu mengidentifikasi segmen konsumen mana saja yang menjadi target. Target dari buku warung yang pertama adalah seluruh kalangan usia dari yang muda sampai tua. Yang kedua adalah ibu-ibu atau warung. Yang pertama adalah seluruh kalangan usia dari yang muda sampai tua. Yang kedua adalah ibu-ibu ataupun bapak-bapak. Cost struktur. Bagaimana pengelolaan dana bisnis jika di bagian revenue stream fokus pada cara mendapat pemasukan? Maka di bagian cost struktur ini lebih menekankan pada pengeluaran. Pengeluaran ini meliputi biaya pemasaran, biaya produksi, biaya sewa tempat, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan bisnismu. Yang pertama, biaya promosi atau iklan. Yang kedua, biaya pembuatan dan memelihara aplikasi. Selanjutnya, revenue stream. Rencana untuk mendapatkan sumber pendapatan bisa kamu tuangkan di bagian revenue stream. Perencanaan modal, biaya produksi, dan strategi penentuan harga merupakan beberapa poin yang harus dicantumkan pada bagian ini. Yang pertama adalah penjualan produk pelaku usaha dan pembelian akun platinum yang akan kamu dapatkan jika kamu mendaftarkannya. Halo, perkenalkan, saya Braimar Paung, NPM 2004-1010-246. Di sini saya akan menjelaskan tentang value proposition Canva. Value proposition adalah manfaat yang ditawarkan organisasi kepada segmen pasar yang dilayani. Customer profile adalah deskripsi pelanggan atau seperangkat customer berdasarkan karakter yang mereka miliki bersama. Di sini kita bisa lihat gambarnya. Next, di sini saya akan menjelaskan dari gambar yang tadi dan poin-poin dan penjelasannya. Yang pertama saya akan menjelaskan dari customer profile, di mana customer profile ini mempunyai 3. Yang pertama adalah gains, pain, and customer job. Saya akan menjelaskan gains. Gains adalah blok bisnis model Canva yang dipergunakan untuk menjelaskan manfaat yang diharapkan atau diinginkan pelanggan dari bisnis ini. Penjelasan tentang keinginan konsumen pada buku warung gains meliputi yang pertama, mudahnya pembukuan, pelayanan, mudahnya dipahami aplikasinya, dan tidak ada batas pembukuan. Yang kedua, pains. Customer pain adalah penggambaran emosi negatif, biaya yang tidak diinginkan, situasi, dan resiko selama atau setelah pekerjaan selesai. Penjelasan tentang pengalaman negatif atau risiko yang pernah terjadi oleh pelanggan pada buku warung meliputi yang pertama, keamanan data pribadi, sistem masih berkembang atau kadang error, dan yang ketiga cukup rumit untuk generasi tua. Yang ketiga, customer job. Blok ini penting untuk mengetahui apa saja pekerjaan dari pelanggan yang ingin diselesaikan dengan produk atau jasa. Pekerjaan ini bisa berupa tugas yang ingin diselesaikan, masalah untuk dipecahkan, atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Merupakan tugas fungsi sosial dan emosi yang dilakukan pelanggan masalah yang coba pelanggan selesaikan. Pada buku warung ini meliputi yang pertama, publikasi melalui iklan,
dan gratisnya aplikasi ini untuk di-download. Yang kedua, value proposition. Yang pertama ada product and service, menjelaskan produk yang ditawarkan, jasa berupa layanan pembukuan yang mudah dipahami dan mudah dimengerti dan mudah dilakukan juga. Yang kedua adalah pains relationship, menjelaskan bagaimana jasa menyelesaikan pengalaman atau risiko yang dialami pelanggan. Pada buku warung ini meliputi yang pertama memberikan pengamanan pada data-data pelanggan, dan yang kedua adanya pemberitahuan tentang perkembangan aplikasi, dan yang ketiga memberikan edukasi. Yang ketiga, gains characters, menjelaskan bagaimana jasa yang kita tawarkan membuat pelanggan merasa diuntungkan. Pada buku warung ini meliputi yang pertama, tidak adanya batas pembukuan jadi mudah, dan tidak adanya kertas-kertas pun. Dan yang keempat adalah potensi dan kesimpulan dari buku warung. Yang pertama, potensi buku warung. Sejak berdiri pada tahun 2019 hingga sekarang, buku warung telah mencatat lebih dari 6,5 juta UMKM telah menggunakan aplikasi ini. Melihat dari semakin meningkatnya pengguna dan sambutan positif dari berbagai kalangan, membuat potensi buku warung untuk menjadi unicorn sangatlah besar, tetapi tidak akan kehilangan fokus pada tujuan awal mereka, yaitu membantu pelaku UMKM di Indonesia dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis secara efisiensi, mulai dari pembukaan digital, etalase online, hingga pembayaran akan semakin mudah. Alasan yang kedua, mengapa potensi buku warung menjadi unicorn diperkuat dengan semakin berkembangnya UMKM yang menjadi kelompok kunci yang akan membawa Indonesia menjadi pemain ekonomi digital sebesar se-Asia Tenggara. Buku warung juga memberikan program komunitas juragan bisnis, yaitu rangkaian pelatihan kepada para pelaku usaha mikro kecil di seluruh Indonesia. Dengan begitu, buku warung berharap bisa membantu UMKM yang menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 agar lebih siap lagi menghadapi tantangan ekonomi baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang kedua adalah kesimpulan dari buku warung. Buku warung adalah solusi pembukuan digital yang lebih aman, hemat, dan mudah untuk urusan pencatatan keuangan berbagai macam usaha. Aplikasi buku warung ini tersedia baik untuk smartphone yang berbasis Android maupun untuk iOS. Buku warung juga bisa digunakan sebagai aplikasi multiguna, karena tidak hanya mencatat pembukuan, tetapi bisa digunakan sebagai aplikasi kasir. Meski cukup rumit untuk generasi tua, aplikasi keuangan ini nyatanya menjadi perbincangan di kalangan generasi milenial. Hal ini karena tingkat kemudahannya yang relatif mudah, maka para generasi milenial beralih menggunakan aplikasi buku warung. Tugas utama buku warung sebagai aplikasi yang menyediakan ekosistem finansial digital bagi UMKM di Indonesia adalah membuat strategi pertumbuhan di mana buku warung berencana menggunakan dana investasi untuk memperbesar tim teknologi dan produk mereka di Indonesia, India, dan Singapura, sehingga perusahaan bisa meluncurkan lebih banyak produk dan fitur untuk mendigitalisasi UMKM di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis startup buku warung. Semoga dengan apa yang kelompok kami sampaikan dapat menambah wawasan dan teman-teman dapat memahami materi yang telah disampaikan dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak Muhammad Ilham Naufal, MBA, selaku dosen pengampu karena sudah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Jalan-jalan ke Surabaya, tak lupa memberi makanan. Demikian presentasi kelompok saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.